Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Dark Mirror Emperor melihat raksasa, berambut putih, berkuku 4 itu pergi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Pei Feng Knight dan berkata, Pei Feng Knight, mengapa Kilan Master kurang kuat? Apakah kamu bahkan perlu bertanya? Pei Feng Knight berkata, menatapnya dengan dingin. Kamu adalah bentuk kehidupan spesial yang abadi dengan kekuatan ksatria alam semesta. Membangkitkanmu seperti membangkitkan ksatria alam semesta senior. Guruku menyediakan waktu untuk menyelamatkanmu, dan dia menanggung seluruh serangan balik dari alam semesta. Untungnya, guru saya adalah master alam semesta tingkat atas, begitulah cara dia mampu menahannya. Kekuatan serangan balik seperti itu dapat dengan mudah membunuh penguasa alam semesta, dan guru saya harus melawan semuanya sendiri. Bahkan jika Anda dapat merasakan perubahan dalam kekuatan guru terluka parah dan akan membutuhkan beberapa barang berharga untuk pulih. Kaisar Cermin Kulit Linglung. Sebenarnya, dia tidak tahu bahwa penguasa alam semesta hanya bisa dihidupkan kembali oleh penguasa tertinggi alam semesta. Dia hanya memiliki kekuatan ksatria alam semesta biasa, tapi dia abadi. Itu berarti menghidupkannya kembali seperti menghidupkan kembali ksatria alam semesta senior, dan alam semesta mundur dengan keras. Bahkan penguasa alam semesta terluka karenanya. Makhluk di level Dark Mirror Emperor tidak akan dengan mudah menyadarinya, namun dia memiliki waktu ini, yang berarti cedera Kilan Master memang serius. Satria Pei Feng memandangnya dan berkata, Aliansi Wilayah Utara sangat memikirkan potensi Anda, tetapi membalikkan waktu untuk membangkitkan makhluk hebat membutuhkan biaya besar. Kekuatan serangan balik dari alam semesta saat membangkitkan kaisar yang tidak akan mati dapat dengan mudah diperoleh kembali oleh penguasa alam semesta, tetapi membangkitkan kembali ksatria alam semesta akan membutuhkan waktu lama bagi Tuan Alam Semesta untuk mendapatkan kembali kesehatan mereka. Anda tahu aturannya, ini adalah kebangkitan gratis. Jika Anda mati lain kali, Anda akan menanggung semua biaya untuk kebangkitan Anda, dan itu tidak dapat ditanggung oleh ksatria alam semesta biasa. Aku mengerti, kata Dark Mirror Emperor dengan suara rendah, mengatupkan giginya. Ingat, kamu sudah mati sekali, kata Pei Feng Knight. Mereka berada di istana Pei Feng Knight, yang berada di pusat aliansi wilayah utara, menyerupai wilayah utama ras manusia. Itulah sebabnya Kilan Master mampu membangkitkan Kaisar Cermin Kulit tanpa khawatir. Blade River, Dark Mirror Emperor menggeram, menggertakkan giginya lebih keras dari sebelumnya. Hanya tip, kata ksatria Pei Feng. Matanya berkilat jijik. Jangan pernah berpikir tentang balas dendam sampai kamu menjadi ksatria alam semesta. Dark Mirror Emperor melirik ksatria Pei Feng dengan ganas. Kaisar Sungai Blade sama kuatnya dengan ksatria alam semesta senior, kata ksatria Pei Feng. Bahkan aku terluka olehnya. Jangan mencari Kaisar Sungai Blade demi balas dendam. Apa? Dark Mirror Emperor membuka matanya lebar-lebar karena terkejut. Sampai kamu menjadi ksatria alam semesta, kamu bahkan tidak bisa mengalahkannya, apalagi membunuhnya. Pei Feng Knight menggelengkan kepalanya, maju selangkah dan kembali ke istananya. Dark Mirror Emperor berdiri di alun-alun dengan wajah berkedut. Sungai Blade, Sungai Blade. Dark Mirror Emperor mengepalkan cakarnya. Wajahnya berubah marah. Sementara Kaisar Cermin Kulit secara pribadi mendidih, Pulau Bauhinia adalah hiruk-pikuk aktivitas. Ahli waris masih mendiskusikan kedatangan Dewa Binatang Petir. Para ahli waris semuanya berspekulasi tentang apa yang didapat Kaisar Sungai Blade yang berharga. Di dalam istana Luofeng, tubuh Mosa duduk dengan kaki disilangkan. Tubuh penduduk bumi aslinya sudah kembali ke ring dunia, menguji yang baru yang berharga. Di dataran tak terbatas ada cermin kuno dengan diameter ratusan mil. Luofeng berdiri di depan cermin dan menunjuk ke sana. Jejak kehidupan, bakar. Jejak kekuatan dewa terbang ke arahnya dan bergabung dengan cermin. Jejak kehidupan yang terkandung dalam kekuatan ilahi disulut menjadi yang berharga. Sou. Cermin dengan cepat menyusut seukuran telapak tangannya. Sementara itu, informasi membanjiri pikiran Luofeng. Itu disebut benang emas Aurora Mirror. Luofeng melihat ke cermin dengan perasaan senang. Ini bukan harta karun sejati, tapi itu harta karun tingkat atas. Bagaimanapun, itu lebih berharga daripada banyak harta biasa dan akan membuat iri ksatria alam semesta manapun.
Luo Feng segera mengerti bahwa sekolah dewa leluhur telah menganugerahkannya dengan barang berharga yang paling cocok. Ada berbagai kategori barang berharga, termasuk senjata penyerang, senjata kekuatan spiritual, armor pertahanan, barang berharga melarikan diri, seperti sayap, sepatu bot, dan pita, tipe penyegelan, tipe asal, tipe istana terbang, tipe jiwa, dan tipe domain. Harta karun asli yang asli digunakan untuk memulihkan tubuh yang saleh. Adapun untuk bertahan hidup, tipe istana terbang dan tipe jiwa adalah yang paling berguna. Keduanya bisa melemahkan serangan material atau serangan jiwa hampir 100%. Istana Serigala Langit dan Menara Bintang keduanya bertipe istana terbang. Jenis harta karun lain yang setara dengan tipe istana terbang dan tipe jiwa adalah tipe domain. Sungai Seribu Harta Karun dan Danau Aurora 5 warna adalah harta sejati tipe domain. Setelah mereka digunakan, mereka dapat mengontrol area yang mereka sentuh. Dalam area tertentu, pengguna dapat menekan musuh yang setara dengan mereka, dan mereka dapat mengikat musuh yang lebih unggul dari mereka, memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Adapun musuh yang lebih lemah, harta sejati seperti Tosat Treasure River dan Five Color Aurora Lake dapat dengan mudah membunuh mereka. Harta karun sejati tipe domain, meskipun itu adalah bantuan, cukup berguna untuk sedikitnya. Harta karun tingkat atas jenis domain, kata Luo Feng. Dia melihat ke cermin seukuran telapak tangan. Sekolah dewa leluhur memang murah hati. Aku akan bisa mengendalikan nasibku sendiri saat melawan makhluk tertinggi dan memutuskan apakah akan bertarung atau melarikan diri. Benang emas Aurora Mirror? Luo Feng tertawa terbahak-bahak. Dia membuka mulutnya, dan Golden Thread Aurora Mirror menyusut seukuran kepala peniti dan terbang ke mulutnya. Itu kemudian bergabung dengan dada Luo Feng dan meninggalkan jejak emas. Menyetir, Luo Feng menyuntikkan kekuatan dewanya ke dalam Golden Thread Aurora Mirror. Hong! Benang emas tiba-tiba terpancar dari Luo Feng dan menyelimuti area seluas 60 juta mil persegi di sekitar Luo Feng. Di dalam area itu ada aurora emas yang tak terhitung jumlahnya berlarian seperti ikan. Luo Feng adalah pusat area? Ini adalah wilayahku. Luo Feng melihat sekeliling. Menekan. Benang emas berkumpul. Itu mungkin bisa memusnahkan Kaisar Abadi dengan mudah. Kekuatan ilahi, bakar. Dia mengemudikan domain hukum lagi. Hong. Cahaya keemasan melingkupi domain ini, dan domain hukum bergabung dengan domain Golden Thread Aurora Mirror. Haha, sekolah dewa leluhur sangat perhatian, kata Luo Feng. Mereka tahu bahwa aku menjadi abadi setelah menyelesaikan pemahaman hukum emas, jadi mereka memberiku kategori emas yang berharga. Luo Feng menemukan bahwa kekuatan Golden Thread Aurora Mirror melonjak setelah domain hukum emas tumpang tindih dengan Golden Thread Aurora Domain. Sangat kuat, kata Luo Feng. Dia tiba-tiba merasa seperti dia bisa membunuh seorang ksatria alam semesta biasa ketika mengemudikan benang emas dengan kekuatan dewanya. Dengan harta seperti itu, bahkan jika saya bertemu dengan makhluk tertinggi, saya dapat mengikat mereka terlebih dahulu dan melarikan diri. Jika saya ingin bertarung, saya akan membiarkan tubuh Remote Ocean mendekati musuh saya dan menghancurkan diri sendiri. Musuh saya akan terjebak di domain Aurora Benang Emas, dan mereka akan sangat tertekan sehingga mereka bahkan tidak bisa melarikan diri. Luo Feng sangat gembira. Cermin Aurora Benang Emas ini lebih langka dan lebih berharga daripada harta sejati biasa. Selain untuk makhluk hebat, kompatibilitas barang berharga jauh lebih penting daripada kuantitas. Rupanya, cermin Aurora Benang Emas ini dapat membantu kekuatan Luo Feng maju selangkah. Luo Feng terkejut menyadari betapa bijaksananya sekolah dewa leluhur telah memberinya barang berharga ini. Sekolah dewa leluhur, saya yang pertama dan terpenting dari umat manusia, pikir Luo Feng. Tapi saya akan berterima kasih kepada Anda karena menganugerahkan saya dengan ini berharga. Setelah menerima cermin Aurora Benang Emas, Luo Feng mempelajarinya setiap hari dan mencoba menggabungkannya dengan harta sejatinya yang lain. Dia memikirkan cara terbaik untuk bertarung. Peng, peng, peng. Pintu istana Luo Feng di Pulau Bauhinia diketuk dengan keras. Sungai Blade, buka pintunya. Sungai Blade. Seseorang berteriak di luar dengan penuh semangat. Luo Feng, berpakaian hitam melambai tangannya dan membuka pintu, berkata, masuk. Tanpa izin Luo Feng, bahkan teman-temannya tidak akan berani masuk tanpa izin di istananya dalam jangkauan Danau Aurora 5 warna. Luo Feng melihat Kaisar Chamen, Kaisar Lili, dan Kaisar Hujan 1000 bergegas masuk. Apa yang terjadi? Apa yang membuatmu begitu khawatir?
Luo Feng tersenyum. Aku tidak pernah melihat kalian seperti ini selama kita saling mengenal. Itu adalah tubuh Mosa yang menyapa mereka, dan dia memiliki aura yang berbeda dari tubuh penduduk asli. Bagaimanapun, tubuh Mosa hanya melakukan teknik bakatnya, meniru aura tubuh penduduk bumi asli. Itulah sebabnya Kaisar Chamen, Kaisar Lili, dan Kaisar Hujan Seribu tidak menyadarinya. Luo Feng, kata Kaisar Chamen. Sesuatu telah terjadi. Sesuatu yang sangat buruk, Lili Kaisar menambahkan. Blade River, kata Tosat Rain Emperor, kali ini kamu dalam masalah besar. Luo Feng mengerutkan kening. Ada apa? Jangan khawatir, bicaralah dengan perlahan. Kamu tidak pergi ke dunia kemuliaan kan? Kaisar Chamen berkata. Itu sebabnya kamu belum tahu. Tidak tahu apa? Luo Feng mengerutkan kening. Aku sudah berada di istanaku beberapa hari terakhir ini. Dia telah mengabdikan waktunya untuk dengan gembira mempelajari domain aurora benang emas barunya. Selain itu, dia sedang menunggu pertemuan Dewan Tertinggi Umat Manusia. Mengapa dia pergi ke dunia kemuliaan? Jika dia melakukannya, dia hanya akan dikelilingi dan diserang dengan pertanyaan. Katakan saja padaku, apa yang terjadi? Luo Feng menekan mereka. Kaisar Lili dan Kaisar Chamen membuka mulut mereka hampir bersamaan. Anda hanya... Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak memotong. Kaisar Lili, katanya. Ceritakan apa yang terjadi. Kaisar Lili mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, Luo Feng, Kaisar Cermin Kulit, yang dibunuh olehmu, telah dihidupkan kembali. Bagaimana kalian tahu dia dihidupkan kembali? Dia mati sekali dan tidak memiliki token warisan lagi. Luo Feng tersenyum. Tapi, setelah dipikir-pikir, dia adalah bentuk kehidupan khusus yang abadi, dan aliansi wilayah utara memberinya harta yang sebenarnya sebelumnya. Aku sudah menduga dia akan dibangkitkan. Jika menurutmu ini adalah masalah yang akan aku alami. Tidak, Kaisar Lili menggelengkan kepalanya. Tosat Rain Emperor dan Chamen Emperor keduanya tampak muram. Inilah yang terjadi, Kaisar Lili melanjutkan. Setelah dibangkitkan, Dark Mirror Emperor ditanyai oleh ahli waris lain di Northern Territory Alliance tentang bagaimana dia terbunuh. Dia mencoba membela diri, tapi apa yang dia katakan membuatmu mendapat masalah besar. Luo Feng mengerutkan kening. Apa yang dia katakan? Mereka semua menatapnya. Apa yang dia katakan? Luo Feng mengulangi. Dark Mirror Emperor berkata. Suara Lili Emperor mulai bergetar. Dia mengatakan alasan mengapa dia dihancurkan olehmu adalah bahwa teknik bakatnya bahkan tidak dapat mempengaruhimu. Teknik bakatnya adalah serangan jiwa, yang sangat kuat sehingga mampu mengintimidasi beberapa ksatria alam semesta. Bahkan jika itu bisa membunuhmu, setidaknya itu bisa mempengaruhimu. Luo Feng mengerutkan kening. Alasan dibalik itu adalah Tower Pearl dan tekadnya yang kuat. Dia juga menyebutkan bahwa dia pernah memburumu di 9 ruang terpencil, dan dia menggunakan serangan jiwa teknik bakatnya di awal, kata Kaisar Lili. Kamu hanya seorang penguasa sektor saat itu, tapi kamu masih bisa menahannya. Ahli waris yang berbicara dengan Kaisar Cermin Kulit segera menyimpulkan bahwa kamu memiliki harta karun sejati tipe jiwa. Dan Kaisar Cermin Kulit mengakui itu. Harta karun sejati tipe jiwa? Tosat Rain Emperor tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Serangan material hanya dapat memusnahkan bagian dari tubuh dewa, namun satu jejak serangan jiwa dapat sepenuhnya membengkokkan kehendak makhluk besar. Ini luar biasa. Harta karun sejati tipe jiwa, harta karun sejati tipe istana terbang, dan harta karun sejati tipe domain semuanya diberi peringkat. Di antara harta karun sejati tingkat atas, tetapi dalam hal bertahan hidup, harta karun sejati tipe jiwa pasti yang paling berharga. Harta karun sejati tipe jiwa 1 lebih diinginkan daripada lusinan atau bahkan 100 harta sejati biasa. Bahkan banyak penguasa alam semesta tidak memiliki harta sejati tipe jiwa. Luo Feng menjadi cemas. Itu telah dipublikasikan. Di masa lalu, dia telah lolos dari pengejaran Dark Mirror Emperor, tetapi dia takut bahwa Dark Mirror Emperor akan membuat rahasia harta karun tipe jiwanya menjadi publik. Dan sekarang, ketakutannya telah terwujud. Dan masih ada lagi, kata Kaisar Lili. Lagi, kata Luo Feng. Dark Mirror Emperor berkata bahwa senjata kekuatan spiritual yang kamu gunakan untuk menyerangnya adalah harta sejati, kata Kaisar Lili. Tidak ada makhluk hebat yang meragukannya, karena mereka semua menonton rekamannya.
Dark Mirror Emperor juga mengatakan bahwa kamu membunuhnya dan mendapatkan harta karunnya yang sebenarnya dan set harta karun tingkat atas. Selain itu, kamu telah memperoleh barang berharga di tanah berharga, dan itu adalah salah satu dari 108 barang berharga teratas. Ditambah lagi, kamu baru saja dianugerahkan sesuatu yang berharga oleh Thunder Beast God. Kaisar Lily menatap Luo Feng. Luo Feng mengerutkan kening. Apa yang dia maksud? Dia juga menambahkan bahwa Kaisar Lily berkata, setelah dibunuh olehmu, penguasa alam semesta di Aliansi Wilayah Utara mencoba untuk mendapatkan kembali armor harta karun yang sebenarnya, tetapi kamu mengambil harta yang sebenarnya dan melarikan diri dengan harta karun yang terbang. Istana. Luo Feng membuka matanya lebar-lebar. Apa? Pei Feng Knight bergegas ke tempat di mana kamu membunuh Kaisar Cermin Kulit, dan beberapa makhluk tertinggi bertanya kepadanya apa yang terjadi. Kaisar Lily melanjutkan. Pei Feng Knight hanya mengatakan bahwa dia dihentikan oleh Jiu Feng Knight dan terluka, tetapi dia tidak mengungkapkan rincian lebih lanjut. Namun, Pei Feng Knight dan Jiu Feng Knight pergi melalui portal pada waktu yang berbeda, dan Pei Feng Knight seharusnya memiliki cukup waktu untuk berurusan dengan Anda. Asumsi bahwa Anda memiliki harta karun istana terbang yang sebenarnya tidak diverifikasi, tetapi diduga. Secara keseluruhan, Anda memiliki 3 harta karun sejati, dan Anda memiliki 2 harta karun sejati dari Sekolah Dewa Leluhur dan 1 dari Kaisar Cermin Kulit. Yang berarti, lanjut Kaisar Lily, Anda harus memiliki setidaknya 6 harta karun sejati. 1. Mungkin adalah harta sejati tipe jiwa, dan yang lainnya kemungkinan adalah harta sejati tipe istana terbang. Tipe jiwa, terbang tipe istana, dan tipe domain. Semuanya sangat didambakan oleh penguasa alam semesta. Masing-masing tak ternilai harganya seperti lusinan atau bahkan 100 harta sejati biasa, namun Anda memiliki 2 dari 3 di antaranya. Berita telah menyebar ke seluruh ahli waris dan akan segera tersebar di seluruh alam semesta. Bisakah Anda bayangkan berapa banyak makhluk tertinggi yang akan memperhatikan Anda? Mungkin penguasa alam semesta tidak peduli dengan mereka, tetapi untuk penguasa alam semesta, mereka mungkin memasang jebakan untuk membunuh Anda kapan saja. Luo Feng sangat pucat setelah mendengarnya. Kaisar Cermin Kulit, dia pikir, Anda kejam. Dia memang memiliki harta karun sejati tipe jiwa, tetapi Kaisar Cermin Kulit telah sepenuhnya menemukan cerita bahwa dia memiliki harta karun tipe istana terbang. Galaksi kapal kuno dan cermin aurora benang emas memang masing-masing dari tipe istana terbang dan tipe domain, tetapi mereka adalah harta karun tingkat atas, bukan harta karun sejati. Tetap saja, mereka lebih berharga dan lebih langka daripada harta sejati biasa. Ini membuktikan bahwa harta karun tipe istana terbang benar-benar bisa membuat makhluk hebat menjadi gila. Beritanya adalah, Blade River Emperor memiliki 6 harta sejati, dan 2 diantaranya adalah tipe jiwa dan tipe istana terbang, kata Kaisar Chamen. Namun kamu hanya di tingkat ksatria alam semesta tingkat menengah, jika bukan tingkat ksatria alam semesta senior. Luo Feng, kamu dalam masalah besar kali ini. Kaisar Chamen, Kaisar Lily, dan Kaisar Tosatrein segera pergi. Mereka memberi Luo Feng beberapa rekaman video sebelum mereka pergi. Itu adalah catatan percakapan Kaisar Cermin Kulit dengan makhluk-makhluk hebat lainnya di Aliansi Wilayah Utara. Dalam rekaman itu, Dark Mirror Emperor berkata, saya memiliki pemahaman hukum yang rendah dan teknik yang lemah. Saya selalu menggunakan teknik bakat rahasia saya untuk melawan ksatria alam semesta. Dia memiliki harta karun tipe jiwa sejati untuk menahan teknik bakat saya. Apa yang bisa saya lakukan tentang itu? Saya hanya bisa menunggu untuk dibunuh. Apakah kamu mengatakan bahwa dia memiliki istana terbang? Saya sudah terbunuh, jadi saya tidak tahu tentang itu sampai saya berbicara dengan penguasa alam semesta yang pergi untuk menyelamatkan saya. Luo Feng memelototi Dark Mirror Emperor pada rekaman itu. Dimainkan dengan baik, Dark Mirror Emperor, dimainkan dengan baik. Luo Feng berbisik dan pergi ke alun-alun terbuka di dunia kemuliaan. Saat Luo Feng melangkah ke alun-alun terbuka, dia menarik perhatian semua ahli waris di alun-alun, yang semuanya telah membicarakannya. Bagaimanapun, mereka sekarang dapat memastikan bahwa Luo Feng memiliki setidaknya 6 harta sejati, termasuk harta sejati tipe jiwa. Mereka juga berspekulasi bahwa dia memiliki harta karun tipe istana terbang. Semua itu membuat ahli warisnya cemburu. Bahkan ksatria alam semesta pun merasa iri. Lagi pula, hanya sedikit ksatria alam semesta yang memiliki harta karun sejati.
Luo Feng bahkan bisa merasakan perbedaan antara dia dan makhluk-makhluk hebat di aliansi Hong. Rupanya, karena kecemburuan dan keserakahan mereka, hubungan mereka dengan Luo Feng telah berubah. Seperti yang kuduga, pikir Luo Feng. Dia melakukan tur singkat dan kemudian meninggalkan dunia kemuliaan. Semua orang tahu tentang ini. Semua ahli waris tahu, dan negara adidaya di alam semesta mungkin akan mengetahuinya dalam waktu singkat. Apakah ini balas dendammu, Dark Mirror Emperor? Di wilayah rahasia aliansi wilayah utara. Di atas pecahan bintang terapung, banyak istana telah dibangun. Ada puluhan ribu pelayan di dalamnya. Hahaha, ini balas dendamku, kata Kaisar Cermin Kulit. Ini adalah balas dendamku pada Blade River. Dark Mirror Emperor tinggal di ruang latihannya, dan matanya berkilauan karena kegilaan. Memang, aku sendiri tidak bisa membunuhmu, manusia. Mungkin butuh waktu lama bagiku untuk bisa melakukan itu. Sayangnya untukmu, kamu memiliki terlalu banyak barang berharga untuk kebaikanmu sendiri. Aku tidak perlu berurusan dengannya. Anda sendiri. Sekarang, akan ada penguasa alam semesta yang datang untuk Anda. Anda mati. Mati. Dark Mirror Emperor tertawa terbahak-bahak. Setelah dia dibangkitkan, aliansi wilayah utara telah memberinya beberapa harta untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, dia tidak akan diberikan harta sejati lagi. Ditambah lagi, ketika dia melamar token warisan Dewa Binatang, dia telah ditolak. Senior di aliansi wilayah utara telah memberitahunya dengan dingin, Kaisar Cermin Kulit, tidak perlu pergi ke sana sekarang, karena kamu tidak dapat menerima warisan Dewa Binatang yang lebih tinggi. Tunggu saja sampai kamu menjadi ksatria alam semesta. Setelah itu, kami akan memberimu token warisan Dewa Binatang. Jangan pernah berpikir tentang itu sebelum menjadi ksatria alam semesta. Dark Mirror Emperor pergi dengan enggan, dan senior itu menambahkan ketika dia pergi, orang bodoh yang hanya menuntut tetapi tidak pernah berkontribusi. Dark Mirror Emperor marah setelah mendengar itu. Namun, senior itu jauh lebih kuat darinya. Dark Mirror Emperor membenci Luo Feng sepenuh hati atas kemalangannya. Ini semua karena kamu. Dark Mirror Emperor menggeram, mengatupkan giginya. Jika kamu tidak memiliki harta karun sejati tipe jiwa, aku bisa membunuhmu di 9 ruang terpencil dan mendapatkan semua barang berhargamu. Dan aku masih akan menjadi bentuk kehidupan spesial yang kuat. Marah dengan semua yang terjadi padanya, Dark Mirror Emperor telah menemukan cara untuk membalaskan dendamnya. Mengingat hampir tidak mungkin baginya untuk membunuh Blade River Emperor, dia akan membiarkan makhluk-makhluk besar alam semesta mengejar Blade River Emperor sebagai gantinya. Di dalam istana Luo Feng di Pulau Bauhinia, Truyan Knight pergi ke Luo Feng segera setelah mendengar berita itu. Luo Feng, Luo Feng. Truyan Knight memanggil, berjalan ke aula. Luo Feng duduk di aula, minum teh, santai. Kamu dalam masalah besar sekarang? Bagaimana kamu masih minum teh? Truyan Knight bertanya dengan cemas. Masalah apa? Kata Luo Feng. Dia mengambil seteguk santai dengan senyum di wajahnya. Hanya karena aku memiliki terlalu banyak harta sejati? Jadi kau sudah mendengar beritanya? Truyan Knight tercengang dan duduk dengan tenang. Aku akan berurusan dengan siapapun yang datang untukku, kata Luo Feng, meminum tehnya dengan senyum di wajahnya. Semua makhluk hebat dari ras lain hanya akan menjadi target latihanku. Dia menyeringai, aku akan membunuh mereka semua yang datang untukku. Bagaimana jika kamu tidak bisa membunuh mereka? Satriayan sejati bertanya. Kalau begitu aku akan melarikan diri. Luo Feng menyesap tehnya lagi dan meletakkan cangkir tehnya. Tapi tenang, akan ada semakin sedikit makhluk hebat yang bisa memaksaku untuk melarikan diri. Satria yang sejati bisa merasakan tekad dan keyakinan yang tak henti-hentinya dalam kata-kata Luo Feng. Dia bahkan bisa merasakan bahwa Luo Feng sudah siap untuk pertarungan dan pembantaian tanpa akhir. Hati-hati, kata Truyan Knight. Luo Feng menjawab, jalan untuk menjadi makhluk tertinggi di aspal dalam darah dan tulang musuh. Luo Feng mengerutkan kening. Dia baru saja menerima email di jagat maya yang menyuruhnya menghadiri rapat dewan tertinggi. Satriayan sejati terkejut. Pertemuannya hari ini? Luo Feng dan Truyan Knight bertukar kontak mata. Mereka berdua menerima email dari sistem alam semesta virtual pada saat yang bersamaan. Saya belum pernah menghadiri rapat dewan tertinggi, kata Truyan Knight. Sama. Luo Feng tersenyum. Ayo pergi. Mereka berdua terhubung ke alam semesta virtual dengan pikiran mereka. Pergi ke Gunung Pantheon, bisik Luo Feng di istananya. Suaka Pantheon di Gunung Pantheon adalah tempat pertemuan dewan tertinggi diadakan.
Karena rapat Dewan Tertinggi diadakan hari ini, Gunung Pantheon akan terbuka secara otomatis ketika sistem alam semesta virtual mengirim pemberitahuan melalui email. Namun, biasanya ditutup. Awan mengelilingi pegunungan. Satu makhluk besar muncul demi satu, termasuk Luo Feng dan Truyan Knight. Beberapa ksatria alam semesta menyambut Luo Feng dengan hangat ketika dia muncul. Sungai Pedang. Luo Feng. Luo Feng. 9 api, guntur. Luo Feng menyapa mereka satu persatu. Dia dekat dengan beberapa ksatria alam semesta manusia. Luo Feng, Kaisar Cermin Kulit telah membawamu banyak masalah setelah dihidupkan kembali, kata seorang pria bersayap sambil tersenyum. Harta karun sejati tipe jiwa dan harta karun tipe istana terbang. Mungkin mereka akan menarik banyak penguasa alam semesta dari ras lain. Kamu harus berhati-hati di masa depan. Luo Feng berkata, memang agak rumit. Tetapi jika ras lain itu ingin membunuhku, mereka harus memutuskan apakah mereka cukup kuat untuk melakukan itu atau tidak. Mereka akan menjauh kecuali mereka ingin dibunuh olehnya. Saya, pria bersayap itu memegang gelas anggur. Sungguh mengherankan kamu bisa tetap tenang bahkan dalam keadaan seperti itu. Jelas untuk melihat dari mana Blade River mendapatkan reputasinya. Berhentilah mengolok-olokku, Bloody Wing. Luo Feng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Meskipun Luo Feng telah bertemu beberapa ksatria alam semesta, kebanyakan dari mereka hanya kenalan. Hanya beberapa dari mereka yang menjadi teman sejatinya. Bloody Wing Knight adalah salah satunya. Bloody Wing Knight dikenal karena sikapnya yang menyendiri, tetapi Luo Feng dan Bloody Wing Knight menikmati kebersamaan satu sama lain. Sejujurnya, kata Bloody Wing Knight, merendahkan suaranya, berita yang diungkapkan oleh Dark Mirror Emperor memang mengejutkan. Jika aku berasal dari ras lain, aku akan mencoba menyerangmu. Saya mengerti, Luo Feng mengangguk. Lihat sekeliling, kata ksatria sayap berdarah. Luo Feng melihat sekeliling dan melihat lebih dari 1000 ksatria alam semesta di dekatnya, dan ada lebih banyak lagi di kejauhan. Beberapa dari mereka yang tidak dikenalnya memandangnya dengan serius, seolah-olah mereka sedang membicarakannya. Namun, Luo Feng tidak bisa mendengar percakapan orang lain, sama seperti yang lain tidak bisa mendengar percakapannya dengan ksatria sayap berdarah. Aku yakin banyak ksatria alam semesta membicarakanmu, kata Bloody Wing Knight. Terutama mereka yang tidak kamu kenal. Banyak dari mereka yang iri padamu. Cemburu. Luo Feng terkejut. Ada 2 kelompok makhluk di Gunung Pantheon, Bloody Wing Knight menjelaskan. Satu ada di sini, dan mereka yang berkumpul di sini adalah makhluk hebat berbintang 4, berbintang 5, dan berbintang 6. Mereka masing-masing memiliki kekuatan ksatria alam semesta dasar, ksatria alam semesta sekunder, dan ksatria alam semesta senior. Tempat lain adalah tempat para penguasa dan penguasa alam semesta berbintang 7 berkumpul. Luo Feng mengangguk. Memang, dia tidak melihat penguasa alam semesta di sekitarnya. Yang paling kuat berkumpul di sini berada di levelku, ksatria alam semesta senior, lanjut Bloody Wing Knight. Beberapa ksatria alam semesta senior memiliki harta sejati, sedangkan ksatria alam semesta sekunder dan ksatria alam semesta dasar tidak memilikinya. Biasanya, penguasa alam semesta memiliki beberapa harta sejati. Sedangkan untuk Anda, Luo Feng, Anda memang luar biasa, tapi Anda masih bisa, jangan bandingkan dengan penguasa alam semesta. Namun kamu memiliki 6 harta sejati, dan 2 diantaranya adalah tipe jiwa dan tipe istana terbang. Itu berlebihan bahkan untuk penguasa alam semesta. Bagaimana mungkin ksatria alam semesta di sini tidak iri padamu? Ksatria sayap berdarah tersenyum. Bahkan aku sedikit cemburu. Luo Feng tertawa. Tentu saja, mereka manusia, jadi tidak ada yang akan menyerangmu, kata Bloody Wing Knight. Namun, para ksatria alam semesta yang tidak mengenalmu mungkin mencoba mengecualikanmu karena cemburu. Kecualikan aku, Luo Feng berbisik. Karena mereka pahit, kata Bloody Wing Knight. Kalau begitu aku akan meyakinkan mereka dengan kekuatanku, kata Luo Feng. Jika aku bisa menyaingi penguasa alam semesta atau bahkan melampaui penguasa alam semesta di masa depan, mereka harus menghormatiku. Kalau begitu kamu harus menjadi ksatria alam semesta. Ksatria sayap berdarah tersenyum. Luo Feng menatap ke kejauhan. Makhluk hebat dari dojo kapak besar, tepian pertama semesta, tepi sungai bintang semesta, dan aliansi tentara bayaran semesta semuanya membicarakan masalah ini dengan teman-teman mereka. Setidaknya 6 harta sejati.
Luo Feng tidak memiliki harta berharga atau harta yang dianugerahkan oleh Dewa Binatang Petir ketika dia diburu oleh Kaisar Cermin Kulit di 9 ruang terpencil. Namun, dia sudah memiliki 3 harta sejati. Khususnya, harta sejati tipe jiwa itu. Dia hanya seorang penguasa sektor saat itu. Bagaimana dia bisa mendapatkan harta sejati? Itu harus diberikan kepadanya oleh makhluk yang hebat. Ya, pemimpin kota Primal Chaos terlalu menyukai dia. Bagaimana dia bisa memberikan harta karun sejati tipe jiwa kepada penguasa sektor? Kami ksatria alam semesta bahkan tidak memiliki harta sejati biasa, sedangkan dia bisa mendapatkan harta karun sejati tipe jiwa hanya sebagai penguasa sektor. Semakin mereka membicarakannya, semakin tidak adil menurut mereka. Mengapa? Mengapa seorang penguasa sektor memenuhi syarat untuk memiliki 3 harta sejati? Terutama harta sejati tipe jiwa? Banyak penguasa alam semesta dalam ras manusia tidak memiliki harta sejati tipe jiwa. Bahkan jika pemimpin kota Primal Chaos memiliki harta, dia seharusnya tidak memberikan semuanya begitu saja. Itu tidak bisa meyakinkan siapapun. Meskipun mereka kesal, tidak ada dari mereka yang berani membicarakannya dengan pemimpin kota Primal Chaos. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin tertinggi dari perusahaan alam semesta virtual. Mereka tidak berhak berkelahi dengannya. Waktu berlalu, dan semakin banyak ksatria alam semesta berkumpul di Gunung Pantheon. Rapat Dewan Tertinggi akan segera diadakan. Luo Feng, Truyan Knight berjalan menuju Luo Feng. Luo Feng berbalik, "Guru." Truyan Knight memblokir suara di sekitar mereka dan berkata, "Tampaknya banyak ksatria alam semesta marah karena Anda mendapatkan 3 harta sejati ketika Anda hanya seorang penguasa sektor, terutama harta sejati tipe jiwa. Banyak dari mereka berpikir bahwa Primal Chaos City pemimpin tidak adil. Apakah Anda pikir Anda harus pergi ke pemimpin kota Primal Chaos dan memberitahunya tentang ini? 3 harta karun sejati ketika aku menjadi penguasa sektor? Tidak adil." Luo Feng bahkan tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Pemimpin kota Primal Chaos hanya memberinya 1 harta sejati, Si Wuwing. Peta bintang dan mutiara menara telah diberikan kepadanya oleh Zuo Sanke. Terutama harta sejati tipe jiwa Tower Pearl itu adalah komponen vital dari Star Tower, pusat ruang tertutup. Itu tidak ada artinya bagi umat manusia. Ya, Luo Feng ragu-ragu. Dia tidak tahu harus berkata apa. Tentunya dia tidak bisa mengatakan bahwa itu diberikan kepadanya oleh Zuo Sanke. "Aku akan memikirkan sesuatu," kata Luo Feng, menggelengkan kepalanya. Tidak masalah mereka membicarakan hal ini. Aku tidak bisa berharap untuk dekat dengan semua makhluk hebat. Beberapa dari mereka adalah teman saya, beberapa dari mereka cemburu, dan beberapa dari mereka adalah musuh saya. Tidak masalah. Itu tidak masalah bagimu, kata Truyan Knight. Namun, itu akan mempengaruhi reputasi pemimpin kota Primal Chaos. Bahkan jika pemimpin kota Primal Chaos memberiku sesuatu yang berharga, kata Luo Feng, dia memberiku barang berharganya sendiri alih-alih menggunakan sumber daya bersama dari umat manusia. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan dengan mereka. Biarkan saja yang lain cemburu. Luo Feng tersenyum. Selain itu, pemimpin kota Primal Chaos mendapatkan statusnya dengan kekuatannya yang tak terkalahkan. Pemimpin kota Primal Chaos tidak terkalahkan di alam semesta primal. Dengan keunggulan ini, tidak peduli seberapa bias orang mengira dia, tidak ada yang bisa mengubah statusnya. Masalahnya adalah bahwa pemimpin kota Primal Chaos telah adil dan adil. Penguasa alam semesta yang sembrono tidak mengeluh, bahkan ketika mereka melakukan sesuatu yang tidak masuk akal, tetapi banyak makhluk hebat akan marah jika mereka mengira pemimpin kota Primal Chaos bias. Semakin banyak makhluk hebat berkumpul di Gunung Pantheon. Semua ksatria alam semesta melihat ke atas dan melihat 2 pintu emas terbuka secara bertahap. Ada bintang-bintang di pintu, dan lokasi pertemuan itu di istana terapung di Gunung Pantheon yang dikenal sebagai Suaka Pantheon. Sebuah suara bergema di bawah gunung. "Manusia agung, kumpulkan!" Semua ksatria alam semesta di Gunung Pantheon menghilang dan dipindahkan ke Suaka Pantheon. Lama, pintu-pintu tertutup. Di dalam Pantheon Sanctuary berdiri sebuah meja bundar raksasa dengan patung-patung indah di atasnya. Luo Feng hanya bisa melihat sebagian dari meja sementara bagian lainnya kabur, seolah-olah dikelilingi oleh kabut. Luo Feng duduk di salah satu singgasana yang mengelilingi meja bundar. Luo Feng menyentuh lengan kursi dan berbalik. Dia melihat kata-kata sungai pedang terukir di kursi. Dia melihat sekeliling. Begitu banyak ksatria alam semesta.
Ada banyak ksatria alam semesta yang duduk di bawah, dan mereka semua adalah ksatria alam semesta dasar. Mereka memiliki tahta terkecil, dan masing-masing memiliki lebar sekitar 6 kaki. Tahta ksatria alam semesta sekunder lebarnya sekitar 30 kaki. Ksatria alam semesta senior memiliki lebar sekitar 160 kaki. Luo Feng duduk di atas kursi selebar 30 kaki. Dia hanya bisa melihat ksatria alam semesta dasar, ksatria alam semesta sekunder, dan ksatria alam semesta senior. Adapun penguasa alam semesta dan penguasa alam semesta, dia tidak bisa melihat mereka sama sekali. Luo Feng membelai tahta dan berseru, tahta itu sangat cocok dengan tubuhku yang saleh. Tangannya pas di lengan kursi dengan tepat.